Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam, sifat Allah yang ke-13, berkata-kata atau berfirman. Dia maha mendengar, dia maha melihat, lalu kemudian dia juga berkata-kata, dia juga berfirman. Kalam itu dalam segi bahasa itu ya tingkatan tertinggi dari ucapan. Istilahnya kalau di Indonesia itu kalau bahasa slang itu kan biasanya ngemeng, ngomong, lalu lebih sopan lagi bicara, ucapan. Nah, kalam di sini artinya Allah itu berkata-kata dengan ucapan yang paling terhormat, dengan paling mulia. Jadi tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran itu diucapkan dengan kata-kata slang, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang asal-asalan, tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kelak kita nanti di surga tidak ada ucapan yang tidak ada ucapan yang sia-sia. Sama dengan sifat Allah yaitu kalam. Ucapan itu tidak sia-sia. Makanya bisa dijadikan bahan patokan sains, namun bisa juga dijadikan bahan patokan spiritual di dalam Al-Quran. Ini sifat yang sangat penting bagi siapapun entitas yang harus memperkenalkan dirinya itu siapa, dia harus berkata-kata, harus berfirman. Jadi kalam di sini sangat jauh perbandingannya dengan ucapan-ucapan makhluk, ya. Tidak setara dengan ucapan-ucapan ciptaannya, manusia, jin, malaikat. Makanya ketika ada malaikat yang berargumen kepadanya, Allah tidak membela dirinya. Allah hanya mengatakan bahwa engkau tidak mengetahui apa yang kau ketahui. Karena percuma. Kalam ucapan firman Allah itu sangat tidak setara dengan apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Karena satu lagi sifat yang sudah kita bahas tadi adalah bahwa dia tidak serupa dengan segala makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Jadi poin pentingnya kalam di sini adalah Allah berkata, Allah berfirman. Dan jangan dicocok logikan dengan manusia yang bisa berkata-kata juga bisa berucap. Tidak. Karena dia harus memperkenalkan dirinya, maka sekali lagi dia merendahkan dirinya dari sifat yang maha tinggi itu agar manusia bisa paham. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada 3 cara Allah untuk berkata-kata. Yang pertama adalah dengan mengirimkan wahyu. Ini bisa diterima oleh para malaikat, kaum jin, dan juga manusia. Lalu dengan tabir-tabir yang hakikatnya di belakang dengan seutas tabir itu bisa lihat mimpi, bisa lihat firasat, bisa lihat dengan segala macam. Lalu kemudian ada juga untuk khusus manusia adalah dia mengutus malaikat untuk disampaikan kepada manusia yang dipilihnya untuk bisa memahami apa dia itu. Jadi para nabi. Dan malaikat yang spesial itu namanya Jibril. Jadi memang sangat berurutan sifat-sifat Allah ini. Dari wujudnya yang maha awal, lalu wujud kidam bako dan kekal di sana. Lalu dia berbeda dari makhluk yang lain, dan dia bersendiri dengan keesaannya, dan dia memiliki kuasa, dan dia juga berkehendak, dan kehendaknya itu harus terjadi dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya maka dia memiliki sifat hayat, sifat hidup yang
tidak bisa dibandingkan dengan entitas lainnya. Dia adalah sumber kehidupan, ilmu hayat sama, lalu kemudian dia juga maha mendengar, maha melihat, dan terakhir adalah dia juga berkata-kata, dia juga berfirman untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya hak bagi para malaikat, para kaum jin itu untuk menyembahnya. Sehingga ada semacam hal-hal yang sangat istilahnya mengganggu eksistensi spiritual. Contohnya maaf saja nih, di kalangan Kristiani dan sebagainya yang mengatakan bahwa para malaikat itu memberontak segala macam. Itu kan udah gabungan dari fantasi, halusinasi mitologi Yunani dan Romawi. Malaikat itu diciptakan dengan wujud entitas untuk menaati segala perintah Allah tanpa satu pun keinginan untuk memberontak atau semacamnya. Makanya Al-Quran diperlukan agar meluruskan hal itu. Dan sekali lagi bukan untuk memaksakan. Kan sekali lagi, engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasulku, sampaikan saja. Masalah mereka benci atau tidak itu urusan mereka dengan aku. Namun jika engkau diapa-apakan, jika engkau dinistakan, jika engkau ingin dicelakakan, nah itu makanya hak aku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk melindungimu. Begitu. Kalau para agamawan, khususnya Islam, yang benar-benar ingin menukil Al-Quran itu memang sangat luar biasa menyedihkan penyelewengan tauhid, khususnya di Taurat dan Injil. Begitu. Namun itu sekali lagi hubungannya mereka dengan hablum minallahnya, dengan Allahnya sendiri. Dosa mereka tidak tertimpa kepada kita, tidak. Mereka membuat dosanya sendiri. Itulah tanggung jawabannya. Ya, sama seperti keyakinan mereka juga. Pada kita, orang Yahudi menisbahkan kita adalah golongan yang sangat terlanat, ternista, bahkan selevel dengan kaum setan. Dan kalau di Kristiani lagi lebih rendah lagi, kita adalah domba-domba yang tersesat. Kalau di kita tidak. Bagi kita mereka adalah orang yang menolak kebenaran. Kafir versi kita adalah kaum-kaum yang menolak apa yang seharusnya menjadi hak tauhid. Bukan menganggap mereka setan, bukan menganggap mereka yang tersesat, tidak. Tidak ada kewajiban kita untuk istilahnya memaksakan kehendak Islam, tidak. Karena dikatakan lagi, itu haknya Allah. Kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ke-13, kalam, berkata-kata atau berfirman. Yang patut digarisbawahi adalah kalam di sini ini tidak selevel dengan apapun yang bisa dipikir manusia. Emang kebetulan saja dari sisi bahasa dia adalah berfirman, berkata-kata, namun kata-katanya Allah itu tidak seujung jarah pun. Kita ini manusia tidak layak untuk mendengar kata-kata Allah, firman Allah. Namun karena Allah harus memperkenalkan dirinya, dia adalah Tuhan yang hak, maka dia memperkenalkan diri. Dia ada bahasa yang namanya bicara, namanya kalam nih. Aku berikan kepada manusia, sampaikan lewat wahyuku, lewat tabirku, atau lewat para malaikatku, khususnya itu kepada para nabi. Begitu sifat Allah yang ke-13. Dia maha mendengar, dia maha melihat, lalu dia juga mampu berkata-kata, dia juga mampu berfirman. Alhamdulillahirabbil alamin.